pernah minta Densus 88 dibubarkan dan diduga danai kelompok teroris, Fadlizon jadi bidikan Densus. Untuk bapak-bapak Densus 88, saya mengatasnamakan Cyber NKRI berharap menuntut, mendorong untuk menangkap saudara Fadlizon. Ya. Tidak cuma terafiliasi, memberikan dana sumbangan sebanyak $20.000 US untuk membantu Hasi, yang Hasi sudah jelas-jelas jaringan teroris bentukan daripada Jamaah Islamiyah. Harus ditangkap. Kenapa? Kurang bukti apa ini? Setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan puluhan orang. Delegasi masyarakat yang saya terima mewakili berbagai macam spektrum golongan dan kepentingan, baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan, maupun courtesy call. Dan sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka. Ya, jangan sampai nanti medsos ini jadi kisruh, jadi rapuh gara-gara orang seperti Fadlizon tidak diproses. Bapak-bapak ketahuilah kenapa kami ngomong seperti ini. Ya, jangan kami di sini yang mencegah, melakukan pencegahan kepada masyarakat atas nama bela negara. Ya, anti terhadap terorisme, anti terhadap radikalisme, paham-paham intoleran. Di sini kami menyuarakan itu, tetapi anda malah tidak seperti membiarkan orang seperti Fadlizon. Ya, ini lucu kan? Terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politik. Begitu pula saya menerima tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, tokoh buruh, tokoh petani, pedagang pasar, dari berbagai daerah, dari Aceh sampai Papua. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI. Fadli adalah salah satu orang yang selalu mendesak kalau Densus 88 harus dibubarkan. Saya juga nggak tahu apa yang membuat Fadlizon kelihatan begitu benci kepada Densus 88 yang sedang berjuang memerangi terorisme di negeri ini. Kebencian yang tidak beralasan Fadlizon kepada Densus 88 itu hanya bisa terjadi ketika dia akrab sekali dengan orang-orang yang sedang diburu oleh Densus 88, yaitu ya para teroris itu. Anda dan Pak Fahri Hamzah dalam jejak digital itu, dalam foto yang beredar itu, menyerahkan bantuan kepada Hasi pada bulan Mei 2015. Sementara 2 bulan sebelumnya, yakni bulan Maret 2015, PBB menetapkan Hasi sebagai organisasi teroris. Dan saya sangat yakin seorang politisi kelas kakap, sekelas Fadlizon yang pernah menjadi wakil ketua DPR RI, tidak mengetahui bahwa Hasi itu telah ditetapkan oleh PBB pada bulan Maret 2015 sebagai organisasi teroris. Kebencian dan keinginan kuat Fadlizon terhadap Densus 88 inilah yang membuat banyak orang berpersepsi dan menduga apa peran Fadlizon dalam banyak aksi terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah. Apakah memang Fadlizon hanya ingin mendapat suara dari mereka saja sebagai bagian dari permainan politik identitasnya? Nah, ini dua kejanggalan yang saya temukan dari narasi klarifikasi Anda. Ya, jadi menurut saya klarifikasi Anda itu lebih bernilai pembenaran diri. Dan sekali lagi, saya Kristianto Yenoni sebagai rakyat Indonesia pencinta NKRI dan anti terhadap terorisme, ingin mendorong aparat penegak hukum, terkhususnya aparat Densus 88, untuk melakukan penyelidikan lebih jauh sejauh mana keterkaitan Pak Fadlizon dengan organisasi Amal Hasi yang dikabarkan terafiliasi dengan Al-Qaeda. Nama Fadlizon rapi diperbincangkan warganet lantaran dirinya diduga membantu pendanaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kelompok terorisme Hilal Ahmar.
Society Indonesia. Organisasi itu dianggap terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI karena Angga Dimas Persada pernah menerima bantuan uang $20 dari Fadlizon telah ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Daniel Tonapa Masiko SH, Perekat Nusantara dan Advokasi Peradi kepada pers di Jakarta. Daniel Tonapa menjelaskan, pada Desember 2021 lalu, Densus 88 menyatakan tanggapan berikutnya akan menggegerkan publik. Lalu ada pengamat yang menduga bahwa dia adalah pejabat publik karena sering tampil di massa. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang berkembang saat ini, sosok itu diduga adalah Fadlizon. Jika dihubungkan dengan Hasi yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2011, namun Hasi ini secara aktif melakukan perekrutan dan pembiayaan pelatihan militer pejuang teroris asing atau Foreign Terrorist Fighter JI ke Suriah dan sejak tahun 2015 dan telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara terorisme. Dugaan keterkaitan Fadlizon dengan organisasi terlarang dan terafiliasi dengan teroris mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan Fadlizon bersama seseorang yang diduga aktivis Hasi sambil memegang tulisan simbol berupa sumbangan kepada organisasi yang terduga teroris dengan JI. Urgensi pendalaman oleh Densus 88 tentang kaitannya dengan Fadlizon sangat penting mengingat terdapat sejumlah fakta yang bisa menguatkan tuduhan kedekatan Fadlizon dengan kelompok organisasi terlarang yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Fakta itu antara lain adalah Fadlizon dinilai membela beberapa terduga teroris yang ditangkap. Bahkan ia secara gamblang dan konsisten menyuarakan pembubaran Densus 88. Ia juga menjelaskan terdapat benang merah antara rangkaian sikap Fadlizon yang acap kali menyerang bahkan meminta pembubaran Densus 88 dan secara membabi buta melakukan pembelaan terhadap beberapa terduga teroris dan dihubungkan dengan isu pendanaan kepada organisasi yang terafiliasi dengan kelompok teroris. Kesan penting Densus 88 mendalami melalui suatu penyidikan untuk mengungkap kebenaran isu tersebut. Hal ini menurutnya penting tidak saja untuk membersihkan nama baik Fadlizon secara pribadi bila mana dia bisa membuktikan bahwa tuduhan yang bersangkutan telah menyumbang organisasi yang terafiliasi dengan kelompok teroris, tapi juga penting untuk